Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 991 ke Benua Tengah. Di hutan di depannya, seorang pemuda berjubah hitam bergegas keluar dengan kecepatan tinggi, penuh compang-camping dan berdarah. Di pundak pemuda berjubah hitam itu terdapat seekor kura-kura kecil. Cakar kura-kura kecil itu mencengkeram erat bahu pemuda itu, memutar matanya, dan tubuhnya bergerak-gerak. Menabrak. Pemuda berjubah hitam itu bergegas keluar dari hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan debu di seluruh langit, dan kemudian berbaring saja di sana. "Dandan, kamu hampir membunuhku kali ini," pemuda yang tergeletak di tanah berkata dengan lemah. Pemuda ini secara alami adalah Luming yang telah melintasi alam kacau sepanjang jalan. Pada saat ini, 7 hari telah berlalu sejak garis keturunan prasasti penjara di kota Luming ditingkatkan. Saat mereka hendak melewati pegunungan dan memasuki perbatasan benua tengah, mereka bertemu dengan binatang buas yang kuat. Binatang buas itu setara dengan roh dan dewa tingkat kedua. Awalnya, mereka bisa saja melewati binatang ini, tetapi mereka tidak bisa mati, dan menemukan bahwa binatang ini menjaga 2 tanaman ginseng suci. Kedua ginseng roh suci ini adalah ramuan kelas atas dari tingkat ke-8, dan bahkan keberadaan puncak dewa roh akan tergerak ketika mereka melihatnya. Jadi Dandan tergerak, dan diam-diam pergi untuk merebus 2 ginseng roh suci. Tetapi ditemukan oleh binatang yang kuat itu, binatang itu menjadi gila dan mengejar Dandan dengan panik, dan akhirnya bahkan Luming pun terlibat. Luming berhasil melarikan diri dari cengkeraman binatang itu dengan segala cara, tetapi dia juga menderita luka serius. Banyak tulang di tubuhnya patah, organ dalamnya terluka, dan energi nyata yang tersisa sangat sedikit, dan napasnya sangat lemah. Dandan tidak jauh lebih baik, dan beberapa kali dipukul dengan keras oleh binatang itu, dan hampir hancur. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti. Keberadaan alam dewa spiritual sangat kuat, dan Luming bukanlah lawan sama sekali sekarang. Mengambil contoh pejuang manusia, mereka yang bisa masuk ke alam roh dan dewa setidaknya adalah jenius tingkat dewa, dan kebanyakan dari mereka adalah jenius tingkat dewa yang telah membangkitkan tingkat dewa tingkat 2, atau bahkan tingkat dewa tingkat 3. Atau di atas. Tianjiao jenis ini, di alam embrio roh, tidak memiliki masalah dalam melintasi 2 atau 3 alam untuk melawan musuh. Hal yang sama berlaku untuk binatang buas dan monster-monster, mereka semua adalah eksistensi dengan beberapa persen konsentrasi darah binatang dewa di tubuh mereka, dan mereka sendiri sangat kuat. Selain itu, terdapat kesenjangan yang sangat besar antara alam janin roh dan alam dewa roh. Kultivasi Luming saat ini hanya pada janin roh tingkat ke-8, dan sulit untuk menjembatani kesenjangan sebesar itu. Dalam pertarungan keberuntungan, tiang totem terakhir dipertandingkan di kota Raja Klan Bermata 3, alasan mengapa Dishen dan yang lainnya mampu menghentikan keberadaan puncak Klan Bermata 3 adalah karena pusat kekuatan Klan Bermata 3 telah belum sepenuhnya dilintasi. Memasuki alam dewa roh hanya dapat dianggap setengah kaki, sehingga Dewa Kaisar dan yang lainnya dapat melawannya. Karena di dunia itu, begitu orang bermata 3 memasuki alam spiritual sepenuhnya, mereka akan ditekan oleh aturan dunia itu. Jika itu adalah pembangkit tenaga spiritual yang lengkap, Dewa Kaisar dan orang lain pada saat itu pasti tidak akan bisa menghentikannya. Terlebih lagi, binatang buas yang dihadapi Luming sebelumnya setara dengan roh dan dewa tingkat kedua, dan bahkan lebih kuat lagi, sangat jarang Luming bisa melarikan diri dengan nyawanya. "Luming, jangan salahkan aku, 2 ginseng roh suci, 1 untuk kita masing-masing," Dandan berkata sambil mengejang. Luming terlalu malas untuk berbicara dengan Egi, dia hanya berbaring di sana, memejamkan mata dan berlatih kungfu untuk menyembuhkan lukanya. Tak jauh dari situ, 2 remaja putri memperhatikan dengan rasa ingin tahu. "Ale, masih ada suara. Sepertinya dia belum mati. Ayo kita lihat. Lihat apakah kita bisa membantunya," kata seorang gadis Hui. "Baiklah, Hui, berhati-hatilah." Nona Ale relatif penakut dan pemalu. Kedua gadis kecil itu mendekati Luming dengan hati-hati, melihat mata Luming tertutup dan berlumuran darah. Ada sedikit warna yang tak tertahankan di matanya. Merasakannya dengan hati-hati, Hui berkata, "Sepertinya dia terluka parah, tapi dia masih bernafas, dan sepertinya dia koma."
Bagaimana kalau kita membawanya kembali ke kota? Atau jika dia tinggal di sini sendirian, dia akan melakukannya pasti akan dimakan oleh binatang buas. Ya, baiklah. Alie mengangguk. Kedua gadis kecil itu sangat baik hati dan berjalan menuju Luming. Pada saat ini, Luming tiba-tiba membuka matanya, dan kedua gadis kecil itu berteriak ketakutan, dan buru-buru mundur, wajah kecil mereka pucat. Luming tersenyum kecut. Kedua gadis kecil ini benar-benar pemalu, tetapi mereka sangat pemalu, mereka berani lari ke pegunungan berbahaya ini. Luming sedikit terkejut. Kalian berdua tidak perlu takut, aku tidak punya niat jahat. Luming dengan enggan bangkit dan tersenyum. Luming melihat sekilas pikirannya, dan menemukan bahwa budidaya kedua gadis kecil itu tampak seperti sempurna di lautan spiritual. Budidaya ini dianggap sebagai kebanggaan surga di Donghuang. Jangan takut, Ahlei. Tingkat kultivasinya seharusnya tidak sebaik kita, bisik Ahui. Saat ini, aura Luming sangat lemah, memberi kesan bahwa basis kultivasinya memang rendah, tidak sebaik kedua gadis kecil itu. Luming secara alami mendengar ini, dan dia tidak membuat alasan apapun. Apakah kamu terluka oleh monster di pegunungan? Dengan tingkat kultivasimu, kamu berani masuk lebih dalam dari kami. Tahukah kamu itu berbahaya? Nona Ahui mengedipkan matanya. Aku punya pilihan terakhir untuk pergi jauh ke pegunungan. Luming dengan santai mengatakan alasannya. Oh, sepertinya kamu, seperti kami, memasuki pegunungan untuk urusan penting. Nah, tahukah kamu mengapa binatang tingkat 8 itu menjadi gila? Ahui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, dia tidak akan mengira bahwa kemarahan binatang tingkat 8 itu karena Luming, yang mengira bahwa Luming dilukai oleh binatang yang lebih lemah lainnya. Aku juga tidak tahu. Luming menggelengkan kepalanya. Baiklah, lupakan saja, menurutku kamu terluka parah, dari mana asalmu? Apakah kamu membutuhkan kami untuk mengantarmu kembali? Ahui bertanya. Setelah mengobrol beberapa patah kata, saya merasa Luming tidak terlihat seperti orang jahat. Kedua gadis itu menjadi lebih berani, mendekati Luming, dan mengobrol dengan Luming. Rumahku jauh dari sini, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali untuk saat ini. Luming tersenyum. Oh, kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi ke kota Lishui bersama kami dulu? Kota Lishui adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Jika kamu pergi ke kota Lishui untuk menyembuhkan lukamu, masih belum aman di sini. Aku tidak tahu apakah binatang itu akan menjadi gila lagi, kata Ahui. Oke. Terima kasih keduanya. Luming merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Luming datang ke benua tengah untuk pertama kalinya, dan dia masih asing dengan tempat itu. Dia benar-benar perlu mencari tempat tinggal sementara, memahami situasi di benua tengah, dan kemudian membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Apalagi saya baru saja menemukan tempat untuk menyembuhkan luka saya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Siapa namamu? Tanya Ahui. Sialan Lu Shaoqing, bukankah kamu sudah menanyakan nama kedua gadis itu? Luming menyebut sebuah nama dengan santai. Di Zhongzhou, kebanyakan dari mereka memiliki eyeliner Istana Kaisar Tianshan, dan Luming tidak bermaksud menggunakan nama aslinya. Namaku Xiao Hui, kamu bisa memanggilku Ahui, ini adik perempuanku Xiao Lei, kamu bisa memanggilnya Alei. Kata Ahui. Luming menemukan bahwa Ahui tampak lincah dan ceria, dan banyak bicara, sedangkan Alei jauh lebih pemalu, tidak banyak bicara, dan hanya memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Mendengar apa yang dikatakan Ahui, Alei berbisik, jelas aku adalah kakak perempuan. Ahui menatapnya dan berkata, Alei, kamu berbicara omong kosong, jelas aku adalah kakak perempuan, dan aku selalu menjadi orang yang telah menjagamu. Alei membalas dengan suara rendah, tetapi kakek berkata bahwa aku lahir sedikit lebih awal darimu. Kakek berbicara omong kosong, aku tidak peduli, aku adalah kakak perempuan, Lu Shaoqing, ingatlah bahwa aku adalah kakak perempuan. Ahui cemberut. Luming sedikit geli, kedua gadis kecil ini benar-benar terlihat polos dan polos, tanpa banyak rencana. Bab 992 Kota Lishui. Nona Ahui, Nona Alei, tunggu saya sebentar, dan saya akan pergi ke kota Lishui bersamamu ketika luka saya sudah stabil, kata Luming. Baiklah, sembuhkan lukamu, kami akan membantumu, kata Ahui, lalu berjalan ke samping bersama Alei untuk menjaga Luming. Luming tersenyum, lalu menutup matanya untuk menyembuhkan lukanya.
Setelah periode pelatihan ini, tubuh fisik Luming telah mencapai puncak tubuh fisik peringkat 8, dan kekuatan pemulihannya sangat luar biasa, dikombinasikan dengan seni sejati naga pertempuran, ia telah mulai pulih. Setelah setengah jam, cedera Luming awalnya stabil, dan 20% energi aslinya telah pulih. Tentu saja, dengan budidaya Ahui dan Alei, wajar jika tingkat budidaya Luming tidak dapat dilihat. Nona Ahui, Nona Alei, saya hampir selesai, saya boleh pergi, kata Luming. Begitu cepat? Ahui bertanya dengan heran. Saya tidak terluka terlalu parah, saya akan menyembuhkan luka saya di kota Lishui, kata Luming. Oh, bagus, kamu baik-baik saja, kura-kura kecil. Ahui memandang dandan di bahu Luming, yang secara spontan bergerak-gerak. Tidak apa-apa, orang ini hanya bergerak-gerak saja. Luming berkata dengan santai, yang membuat dandan mengertakkan gigi. Apa itu kedutan dan kedutan? Setelah itu, mereka bertiga melayang ke udara, pergi dari sini, dan menuju kota Lishui. Setelah terbang puluhan ribu mil, yang tampak di hadapan kami adalah sungai dan danau besar, tersebar di tanah, dan tampak seperti mutiara dari ketinggian. Ini adalah kota air. Mereka bertiga sedang mengobrol saat dalam perjalanan, dan Luming mungkin tahu di mana tempat ini berada. Di kota air ini, kekuatan terkuatnya adalah Gunung Gantung. Gunung Gantung adalah kekuatan penguasa di benua tengah. Faktanya, Luming telah memperoleh pemahaman umum tentang benua tengah ketika dia datang ke benua tengah. Tanah Zhongzhou sangat luas dan tidak terbatas, dengan wilayah yang sangat luas, setidaknya 7 atau 8 kali lebih besar dari Donghuang. Selain itu, terdapat orang-orang yang luar biasa, gua dan tempat yang diberkati yang tak terhitung jumlahnya, aura langit dan bumi yang kaya, dan gaya budidaya yang makmur. Ada banyak orang jenius sepanjang sejarah, dan yang kuat seperti awan. Ini adalah pusat dari benua Shenhuang. Di benua tengah, baik kuantitas maupun kualitas para jenius tidak sebanding dengan Donghuang. Dinasti suci kuno di benua tengah tidak diragukan lagi merupakan kekuatan tertua dan terbesar di benua tengah. Faktanya, benua tengah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dinasti suci kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Dinasti suci kuno telah diwariskan sejak lama, dan legenda telah diwariskan selama jutaan tahun. Selama jutaan tahun ini, benua tengah telah sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dinasti suci kuno. Di atas tanah air timur. Pada saat itu, tidak hanya benua tengah, tetapi bahkan Desolation Timur, Nanming dan 4 penjuru lainnya disembah di bawah kekuatan dinasti suci kuno. Namun semua ini berubah drastis puluhan ribu tahun yang lalu. Puluhan ribu tahun yang lalu, orang bijak kuno berziarah ke rumah Xie, dan sosok yang tak terkalahkan muncul, melancarkan pemberontakan, dan perselisihan sipil serta perang yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam ziarah orang bijak kuno. Pertempuran itu menghancurkan bumi, yang kuat terbunuh dan terluka berkali-kali, dan bahkan kaisar banyak yang jatuh. Setelah pertempuran itu, kekuatan keluarga kerajaan dari dinasti bijak kuno melemah tajam, dan mereka tidak dapat lagi mengendalikan wilayah besar di benua tengah. Setelah itu, benua tengah memasuki era pemerintahan terpisah oleh para kaisar. Selama puluhan ribu tahun, setiap hegemoni telah membagi dirinya menjadi satu pihak, bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia. Selain kekuatan tuan ini, ada kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang melekat pada kekuatan tuan, bertempur tanpa henti. Saat ini, benua tengah lebih kacau daripada Desolasi Timur. Gunung Gantung menempati wilayah luas di timur benua tengah, dan merupakan penguasa di satu sisi, dengan kaisar duduk di kota, kekuatannya sangat kuat, tidak lebih lemah dari istana Kaisar Tianshan, Tianshizong, dan kekuatan lainnya. Kota Lishui adalah kota di bawah yurisdiksi Gunung Xuankong, dan keluarga Xiao tempat tinggal 2 saudara perempuan Ahui dan Alei adalah keluarga kecil di kota Lishui. Kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao sangat polos dan tidak punya rencana. Mereka mengira Luming adalah orang baik, jadi mereka menganggap Luming sebagai teman. Apapun yang diminta Luming, mereka akan mengatakan apa yang mereka katakan. Selama obrolan, Luming memahami bahwa ibu dari keduanya meninggal setelah mereka lahir, dan ayah mereka juga meninggal saat dia melakukan petualangan beberapa tahun yang lalu. Sekarang mereka mengikuti kakek mereka, Xiao Zhan, kepala keluarga Xiao. Namun beberapa waktu lalu, Xiao Zhan memasuki pegunungan Keyes karena sedang mencari sejenis obat mujarab,
Namun ia digigit ular berbisa berwarna-warni, dan ia masih dalam keadaan koma. Alasan mengapa kedua bersaudara itu datang ke pegunungan Keyes adalah untuk menemukan sarang ular berbisa berwarna-warni, menemukan ramuan pendamping ular berbisa berwarna-warni, dan menyembuhkan Xiao San. Sayangnya, mereka mencari selama berhari-hari, tetapi mereka bahkan tidak melakukannya. Temui bayangan ular berbisa berwarna-warni, 6 Ming. Mungkin aku bisa menyembuhkan racun kakekmu, kata Lu Ming. Hal ini membuat saudara perempuan dari keluarga Xiao terdiam, mata mereka membelalak, dan mereka berkata, kamu benar-benar dapat menyembuhkannya. Sang alkemis mengatakan bahwa racun kakekku telah menyebar ke seluruh tubuh, kecuali ada ramuan pendamping dari ular berbisa berwarna-warni, kalau tidak, sulit untuk diselamatkan. Saat mereka berbicara, rongga mata kedua saudara perempuan itu mulai memerah lagi. Saya telah berlatih teknik rahasia, dan saya memiliki banyak pengalaman dalam detoksifikasi, kata Lu Ming. Darah Jiulong dapat menelan semua gas beracun, racun, dan keracunan orang lain, dan juga dapat menelan gas beracun. Apakah kamu tidak mengizinkan kami untuk memihak kami? Mata Ah Hui menunjukkan harapan, dan kedua saudara perempuan itu menatap Lu Ming tanpa berkedip. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagus. Kedua saudara perempuan itu tersenyum bahagia. 2 hari kemudian, kota Lishui muncul di depan matanya. Kota Lishui sangat megah, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan kota Kou'on, namun tetap sangat besar dan sangat luas. Di jalan, orang datang dan pergi, masing-masing penuh energi, dan ada banyak master. Hanya berjalan-jalan, Lu Ming menemukan banyak embrio roh yang kuat. Di kedua sisi jalan, ada hutan pertokoan. Lu Ming melihat sekeliling, sangat penasaran. Adat istiadat di benua tengah sangat berbeda dengan adat istiadat di Desolation Timur, penuh dengan adat istiadat yang eksotik. Setelah melewati beberapa jalan, sebuah rumah besar muncul di depan mataku, dan keluarga Xiao telah tiba. Kedua saudara perempuan itu adalah cucu perempuan yang berharga dari keluarga Patriark Xiao. Jadi Lu Ming mengikuti kedua saudara perempuan itu dan memasuki rumah Xiao. Namun ketika dia berjalan melewati halaman, dia dihentikan oleh seorang pria muda. Pria muda itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun, mengenakan jubah hijau harta karun, ikat pinggang giok di pinggangnya, dan sepatu bot emas, memberinya kesan kemewahan dan kekayaan. Xiao Ning. Melihat pemuda ini, kedua saudara perempuan itu sedikit mengernyit. Ahui, Alei. Kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini? Tanya pemuda itu. Kemana kita pergi terserah padamu? Ah Hui berkata dengan mulut melengkung. Mau aku urus? Tahukah kamu kalau kalian berdua sekarang prihatin dengan masa depan keluarga Xiao, berlarian, kalau ada yang tidak beres, kalian tidak mampu membelinya, kata Xiao Ning dengan dingin lihat. Masa depan keluarga Xiao adalah masa depanmu. Ah Hui berkata sinis. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Dengan suara gemerincing, Xiao Ning membuka kipas angin di tangannya, menggoyangkannya dengan ringan, lalu mengalihkan pandangannya ke Lu Ming, mengerutkan kening, dan berkata, siapa orang ini? Ah Hui, jangan bawa kucing dan anjing ke dalam keluarga, orang lain akan tahu kamu bisa membuat lelucon. Ini adalah teman Alei dan aku, kamu bisa datang ke sini untuk menyembuhkan lukamu, kamu tidak peduli, dan saudara Lu dapat menyembuhkan racun kakek, dia akan menjadi tamu terhormat keluarga Xiao. Ah Hui sambil mengangkat kepalanya, dia berkata dengan bangga. Bab 993 menjadikan segalanya menjadi sulit. Lu Ming berdiri di samping, menonton dengan tenang, tanpa bersuara. Alei menjelaskan kepadanya dengan suara rendah di sampingnya bahwa orang tersebut adalah putra dari paman kedua, sepupu mereka, dan hubungan dengan mereka tidak terlalu baik. Bisakah menyembuhkan racun kakek? Omong kosong, banyak alkemis yang tidak bisa menyembuhkannya, tapi anak ini bisa menyembuhkannya. Kalian berdua, jangan tertipu oleh anak ini, Xiao Ning mengangkat alisnya dan berkata dengan keras. Kakak Lu adalah teman kita, bagaimana dia bisa berbohong kepada kita, dan dia tidak akan membiarkan kakak Lu mencobanya, bagaimana kamu tahu bahwa kakak Lu tidak bisa melakukannya? Oke, minggir. Kata Ah Hui sambil menarik Lu Ming, melewati Xiao Ning, dan masuk ke dalam. Wajah Xiao Ning sedikit muram.
Ah Hui memimpin Luming berkeliling beberapa halaman, dan akhirnya sampai di ruang tamu, berkata, "Saudara Lu, kamu harus tinggal di sini dulu dan sembuhkan lukamu dengan baik. Setelah lukanya pulih, belum terlambat untuk mendetoksifikasi kakekku." "Bagus." Luming mengangguk. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, kedua saudara perempuan itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Luming masuk ke kamar, menutup pintu, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai menyembuhkan lukanya. Zanlong Zenyuan mengedarkan seluruh tubuhnya, menembus ke dalam tubuhnya, dan luka Luming pulih dengan cepat. Faktanya, selama 2 hari di jalan, tubuh Luming secara otomatis pulih. Hingga saat ini, ia telah banyak pulih. Menabrak. 10 menit kemudian, ketika Luming sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, pintu dibuka, dan seorang pria muda berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Tubuh Luming sedikit gemetar, dia membuka matanya, cahaya dingin melintas di matanya. Xiao Ninglah yang mendorong pintu kamarnya. Untungnya, kemampuan kontrol Luming cukup kuat, dan dia juga memperhatikannya, dan tidak mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Jika dia diganggu begitu tiba-tiba dalam kultivasinya, setidaknya dia akan terluka, atau menjadi gila. Terburuk. "Ada apa denganmu?" Luming bertanya. "Nak, apa tujuanmu datang ke rumah Xiao? Mungkinkah kamu ingin berbohong kepada Ahui dan Alei karena mereka tidak bersalah, dan ku beritahu, jika kamu punya ide ini, kamu salah," kata Xiao Ning dingin. "Saudara Xiao salah paham, saya berteman dengan Nona Ahui dan Alei, dan saya terluka, jadi saya ingin menggunakan keluarga Xiao untuk menyembuhkan luka saya, dan kebetulan saya mengetahui beberapa cara untuk detoksifikasi. Saya mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Xiao diracuni oleh ular berwarna-warni. Mari kita lihat apakah saya dapat membantu mendetoksifikasinya." Luming mengepalkan tinjunya dan menjelaskan sambil tersenyum. "Diam, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu layak menjadi saudaraku? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya ingin dekat dengan kedua gadis itu karena mereka cantik dan polos. Tidak ada pintu. Kamu, sebaiknya kita segera meninggalkan rumah Xiao, jika tidak." Xiao Ning mencibir. "Xiao Ning, apa yang kamu lakukan?" Terdengar teriakan lembut, dan kemudian dua sosok cantik muncul. Itu Ahui dan Alei. "Xiao Ning, kakak Lu adalah teman kita, jika kamu melepaskannya lagi, hati-hati aku akan kehilangan mukaku." Kedua saudara perempuan itu berjalan mendekat, Ahui mengertakkan gigi. Melihat Sister Ahui mendekat, Xiao Ning tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan itu, mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan melangkah pergi. "Baru saja aku mendengar Xiao Ning akan datang ke sini, jadi aku tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi. Untungnya, kita tiba tepat waktu." "Saudara Lu, kamu baik-baik saja?" Ahui bertanya dengan prihatin. "Tidak apa-apa." Luming tersenyum sedikit. "Baiklah, beberapa hari ini aku akan membuat orang-orang memperhatikan Xiao Ning. Jika dia datang lagi, aku pasti akan melawannya, jadi kamu harus istirahat yang baik." Setelah mengatakan itu, kedua saudara perempuan itu mengucapkan selamat tinggal kepada Luming. Setelah Luming kembali ke kamarnya, dia terus berlatih dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang mengganggu Luming. 3 hari kemudian, luka Luming telah sembuh. Adapun Dandan, dia melemparkannya ke peta gunung dan sungai dan memintanya untuk pulih sendiri. Vitalitas produk ini sangat kuat, dan tidak akan terjadi apa-apa. Setelah Luming pulih, dia menemukan Ahui dan Alei dan berjalan menuju kamar kakek mereka bersama. Orang tua dari keluarga Xiao tinggal di rumah utama keluarga Xiao, dan ketika mereka bertiga tiba di rumah utama, mereka dihentikan. Salah satunya adalah Xiao Ning, dan yang lainnya adalah pria paruh baya berusia 50-an dengan wajah agak tegas. "Paman kedua." Wajah Ahui sedikit berubah. Orang ini adalah paman kedua Ahui, Xiao Hongyun. Orang tua dari keluarga Xiao memiliki 2 anak laki-laki, satu adalah ayah dari Ahui dan Alei, dan yang lainnya adalah Xiao Hongyun. "Ahui, Alei, bagian depan adalah tempat ayah memulihkan diri. Apa yang ingin kamu lakukan dengan orang asing di sini?" Xiao Hongyun bertanya dengan wajah datar. Tubuh Alei sedikit gemetar, dan dia mundur selangkah, jelas sedikit takut pada Xiao Hongyun. Ahui jauh lebih berani, jadi dia mengambil 1 langkah ke depan dan berkata,
paman kedua, ini teman kami Lu Shaoqing. Kakak Lu bisa mendetoksifikasi kakek, jadi kami membawanya ke sini untuk membantu detoksifikasi kakek. Xiao Hongyun melambaikan tangannya lengan baju, memarahi, dan berkata, selama ini, berapa banyak alkemis dan apoteker yang diundang, dan berapa banyak metode yang telah digunakan, tetapi tidak satupun yang dapat menyembuhkan racun kakekmu. Bagaimana anak ini bisa menyembuhkan kakekmu? Kalian berdua gadis kecil tidak memahami bahaya dunia, jadi berhati-hatilah agar tidak tertipu. Paman kedua, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana bisa kakak Lu berbohong kepada kami, mengapa tidak biarkan dia mencobanya, dan tidak ada kalah? Ah Hui berdebat keras. Wajah Xiao Hongyun sedikit muram, dia memandang Lu Ming, dan berkata, wah, apakah kamu Master Ming? Tidak. Lu Ming berkata dengan ringan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan lebih sopan kepada orang lain ketika dia pertama kali tiba, dan karena wajah dua saudara perempuan Ah Hui dan Alei, dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang di keluarga Xiao, tetapi Xiao Hongyun dan putranya berulang kali mempersulit dan berbicara dengan buruk, Lu Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Nadanya tentu saja tidak terlalu bagus. Haha, karena kamu bukan ahli Ming, kamu masih berpura-pura bisa mendetoksifikasi ayahku? Konyol, cepat tinggalkan rumah Xiao, aku tidak peduli. Xiao Hongyun tertawa menghina, dan melambai tangannya. Siapa bilang detoksifikasi harus menjadi pemurni prasasti? Saya punya teknik rahasia yang bisa dengan mudah melakukan detoksifikasi. Kata Lu Ming. Omong kosong, tidak tahu malu. Xiao Ning menyela dengan sinis. Kami percaya pada kakak Lu, selain itu, paman kedua juga mengatakan bahwa selama periode ini, begitu banyak alkemis yang diundang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat menyembuhkan racun kakek. Sebaiknya kita biarkan saja dan biarkan kakek mati karena racun itu. Pada saat ini, jika ada kesempatan, kita harus tentu, saya akan membiarkan kakak Lu mencobanya, jika Anda tidak nyaman, Anda dapat menonton dari pinggir lapangan. Kata Hui, matanya sangat tegas. Alei juga melangkah maju, dengan berani menatap Xiao Hongyun. Xiao Hongyun mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, oke, biarkan dia mencobanya, kita akan menonton dari samping, tapi sekarang seorang alkemis datang untuk memberi ayah pil detoksifikasi, mari kita lihat sekarang situasinya, jika ayah tidak membaik besok, biarkan anak ini mencobanya. Baiklah, kalau begitu besok. Ah Hui sangat gembira. Juga, jangan berlarian beberapa hari ini, kemasi barang-barangmu dalam beberapa hari, ikuti aku ke Gunung Xuankong, dan temui Tuan Muda Ling Yun Kong. Xiao Hongyun mengubah suaranya. Mendengar hal tersebut, wajah kedua kakak beradik Ah Hui berubah drastis. Tidak, aku tidak akan pergi ke Gunung Xuankong untuk menemui Ling Yun Kong, teriak Ah Hui. Omong kosong, orang seperti apa Tuan Ling Yun Kong itu? Jenius tak tertandingi dari Gunung Xuankong adalah salah satu dari 10 pemuda jenius di Gunung Xuankong. Dia sangat berbakat dan langka di dunia. Ini adalah berkah dari 8 masa kultivasi Anda yang dia bisa menyukaimu. Hargai jika kamu tidak mengerti. Biar ku beritahu, kali ini tentang masa depan keluarga Xiao, kamu tidak akan diizinkan bermain trik, kamu harus pergi jika kamu jangan pergi, setelah 7 hari, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Xiao Hongyun melambaikan lengan bajunya dan berteriak. Menjauh. Xiao Ning tersenyum puas, dan juga pergi. Bab 994 Detoksifikasi. Kedua saudara perempuan itu, Ah Hui dan Alei, memiliki mata merah dengan air mata mengalir di rongganya. Ah Hui, Alei, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Bukan itu Xiao Ning, dia ingin mengirim kita ke Ling Yun Kong untuk masa depannya sendiri. Ah Hui menyeka air matanya dan menjelaskan kepada Lu Ming. Ternyata Xiao Ning juga merupakan murid Gunung Xuankong, tapi berapa banyak orang jenius yang dimiliki oleh raksasa seperti Gunung Xuankong? Bakat Xiao Ning rata-rata, dia hanyalah murid biasa di Gunung Xuankong, dia tidak dianggap serius sama sekali. Tapi dia tahu bagaimana menjadi manusia, dan dia tahu bagaimana menyanjung kuda, dia tidak tahu bagaimana cara mengenal Ling Yun Kong, salah satu dari 10 talenta terbaik Gunung Xuankong, dan membantu Ling Yun Kong menjalankan tugas. Suatu ketika, Xiao Ning membawa Ling Yun Kong ke rumah Xiao sebagai tamu, seluruh rumah Xiao secara alami terguncang, dan pesta besar diadakan untuk menyambut Ling Yun Kong.
Di jamuan makan tersebut, Ling Yunkong langsung menyukai kedua kakak beradik Ahui dan Alei. Xiao Ning secara alami membantu memperkenalkan hal yang baik. Ling Yunkong, si jenius yang tiada tara di Gunung Gantung, telah mencapai hasil yang baik bahkan dalam pertarungan keberuntungan di benua tengah. Gadis mana yang tidak menyukai si jenius, dan tidak memuja si jenius yang tiada tara? Ahui dan Alei tentu saja melakukan hal yang sama, dan tentu saja setuju untuk berkenalan dengan Ling Yunkong. Tapi belakangan saya tahu kalau Ling Yunkong sebenarnya ingin menikahkan saudara perempuannya bersama, ya, berdua. Hal ini membuat kedua kakak beradik Ahui dan Alei sangat kecewa dengan Ling Yunkong. Kemudian mereka mengetahui bahwa Ling Yunkong cabul dan penuh nafsu. Serta telah menikah dengan 7 atau 8 selir, tentu saja kedua kakak beradik itu tidak akan setuju. Namun Xiao Ning berhasil memanjat pohon besar Ling Yunkong. Bagaimana bisa ia melewatkan kesempatan emas tersebut? Selama Ling Yunkong menikahi sepasang saudara perempuan ini, dia pasti akan diberi imbalan yang besar, dan dia akan lebih dihargai di masa depan. Kemudian dia, Xiao Ning, akan mampu naik ke puncak Gunung Xuankong. Oleh karena itu, Xiao Ning dan Xiao Hongyun telah berusaha sekuat tenaga untuk menikahkan kedua saudara perempuannya dengan Ling Yunkong. Namun masalah ini, Xiao San, lelaki tua dari keluarga Xiao, sangat menentangnya, dan masalah ini terus berlanjut seperti ini. Sekarang Xiao San diracuni dan tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin Xiao Ning dan Xiao Hongyun melewatkan kesempatan ini, dan tentu saja mulai mendesak kedua saudara perempuan itu untuk menikah dengan Ling Yunkong. Lu Ming mengangguk dan tiba-tiba menyadari. Ternyata memang begitu, tak heran kedua kakak beradik itu punya hubungan buruk dengan Xiao Ning, jadi memang ada yang seperti itu. Ketiganya mengobrol, lalu kembali ke kamar masing-masing. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berkeliling beberapa halaman dan mengobrol satu sama lain. Ayah, mengapa ayah setuju untuk membiarkan anak itu mendetoksifikasi kakek? Jika anak itu benar-benar mendetoksifikasi kakek, dengan temperamennya yang buruk, dia pasti akan keberatan jika kita mengirim kedua gadis itu, Ahui dan Alei, ke Ling Yunkong. Kata Xiao Ning dengan cemas. Untuk apa kamu terburu-buru? Ular berbisa berwarna-warni sangat langka, dan toksisitasnya sangat istimewa. Sekarang racunnya telah menyebar ke seluruh tubuh lelaki tua itu, menembus jauh ke dalam darah muskuloskeletal. Selama ini, begitu banyak alkemis dan apoteker telah diundang, tetapi mereka tidak berdaya. Bagaimana anak itu bisa melakukan detoksifikasi? Menurut pendapat saya, anak itu juga jatuh cinta pada Ahui dan dua gadis, dan hanya ingin pamer di depan mereka. Ketika dia gagal melakukannya detoksifikasi besok, kita akan menemukan alasan untuk mengusirnya dari distrik Xiaobai. Rumahnya? Kata Xiao Hongyun. Ayah benar. Xiao Ning menunjukkan senyum bahagia. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya, racun lelaki tua keluarga Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sore keesokan harinya, Lu Ming, saudara perempuan Alei dan Ahui, serta Xiao Hongyun dan Xiao Ning serta putranya berjalan menuju kamar lelaki tua dari keluarga Xiao. Membuka pintu, Lu Ming melihat seorang lelaki tua terbaring di tempat tidur. Orang tua itu tampaknya berusia 60-an, dengan sosok kekar, tetapi sekarang napasnya lemah. Pada tubuhnya ditutupi dengan bintik-bintik warna-warni yang menutupi seluruh tubuh, sangat aneh. Ini adalah racun ular berbisa berwarna-warni. Kakek! Melihat penampilan Xiao San, saudara perempuan Ahui dan Alei merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka, mata mereka merah, dan air mata tidak bisa tidak mengalir. Racun ular berbisa berwarna-warni telah menyebar ke setiap bagian tubuh, bahkan sampai ke otot, tulang, dan darah. Wajah Lu Ming juga sedikit berubah. Orang tua itu sangat keracunan. Jika dia tidak mengandalkan kultivasi tingkat lanjut, dia pasti sudah diracuni dan mati sejak lama. Meski begitu, dia tidak akan bertahan lama. Lu Ming meramalkan bahwa orang tua itu akan mati karena racun di paling lama sebulan. Saudara Lu, apakah kamu yakin dapat menyelamatkan kakekku? Teriak Ahui. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Lu Ming, dan berjalan mendekat. Dengan lambaian tangan Lu Ming, esensi sejati menyebar, menopang tubuh Xiao San. Xiao San duduk dari tempat tidur, Lu Ming duduk bersila di belakang Xiao San. Dengan telapak tangan menempel di punggung Xiao San, kekuatan melahap meledak. Tiba-tiba keluar. Kekuatan melahap membungkus seluruh tubuh Xiao San, menembus setiap jengkal kulit,
tulang dan daging tubuh Xiao San. Saudari Ahui dan Alei, serta Xiao Hongyun dan putranya, semuanya menatap Lu Ming dengan ekspresi gugup. Namun, hal yang membuat mereka berempat gugup berbeda. Ahui dan Alei gugup karena takut Lu Ming tidak bisa menyembuhkan racun Xiao San. Xiao Hongyun dan putranya gugup karena takut Lu Ming akan menghilangkan racun Xiao San. Racunnya mulai mereda. Tiba-tiba, mata Ahui berbinar dan dia gemetar. Pertama-tama, aku melihat bintik warna-warni di wajah Xiao San mulai memudar perlahan, seolah dia tersedot keluar dari tubuhnya oleh sesuatu. Bagaimana bisa? Wajah Xiao Hongyun dan Xiao Ning berubah liar, memperlihatkan ekspresi yang tak terbayangkan. Mungkinkah Lu Ming benar-benar bisa menyembuhkan racun Xiao San? Di mata mereka berdua, segala macam cahaya terus berkedip, sedikit dingin. Saudari Ahui dan Alei sangat gembira, mereka mengatupkan kedua telapak tangan erat-erat dan menatap Lu Ming dan Xiao San dengan penuh harap. Seiring berjalannya waktu, warna wajah Xiao San menjadi semakin terang, dan aura di tubuh Xiao San menjadi semakin kuat. Setengah jam kemudian, semua warna-warni di wajah Xiao San telah menghilang. Bintik-bintik warna-warni di bagian tubuh lain juga hilang. Nafas Xiao San menjadi lebih tenang, bahkan detak jantungnya bisa terdengar. Panggilan. Lu Ming menarik napas panjang dan berhenti menelan. Racun Xiao San ternyata sangat keras, menembus setiap inci daging dan darah di tubuhnya, bahkan kekuatan melahap garis keturunan Jiulong membutuhkan waktu setengah jam. Untungnya, pada akhirnya, semua racun Xiao San telah ditelan oleh darah Jiulong, memurnikannya menjadi ketiadaan. Saudara Lu, racun kakekku, Ahui bertanya dengan prihatin. Racun kakekmu telah aku hilangkan seluruhnya, dan dia akan segera bangun, tapi bagaimanapun juga, senior Xiao telah diracuni selama berhari-hari, dan tubuhnya sangat lemah. Aku khawatir akan sulit untuk pulih, basis budidaya masa kejayaan dalam waktu singkat, dan itu akan membutuhkan masa pemulihan. Lu Ming tertawa. Racunnya sudah sembuh? Hebat, bagus, racunnya sudah sembuh, terima kasih saudara Lu. Ahui tersenyum bahagia dan sangat bersemangat. Alei serupa, matanya penuh kegembiraan. Tapi Xiao Hongyun dan putranya benar-benar bertolak belakang, tidak ada senyuman, dan mata mereka sangat suram. Lu Ming bangkit dan bangun dari tempat tidur. Saat ini, tubuh Xiao San tiba-tiba bergetar, dia mengeluarkan seteguk darah, lalu perlahan membuka matanya. Kakek sudah bangun, kakek sudah bangun. Kakek! Ahui hampir melompat kegirangan, dan berlari ke tempat tidur bersama Alei. Bab 995 sangat konyol. Xiao San melirik kedua saudara perempuan itu, menunjukkan sedikit senyuman, dan berkata, Ahui, Alei, racunku sudah sembuh. Siapa yang membantuku menghilangkannya? Dia juga tahu betul bahwa racun warna-warni ular berbisa sulit disembuhkan. Dia pikir tidak mungkin dia bisa bangun, dan dia cukup terkejut saat ini. Saudara Lu menyelesaikannya untukmu. Ahui memandang Lu Ming dan berkata. Xiao San juga melihat ke arah Lu Ming, dan sedikit terkejut saat melihat betapa mudanya Lu Ming. Masih sangat muda, apakah dia seorang alkemis yang kuat? Junior Lu Shaoqing, saya telah bertemu senior Xiao. Lu Ming sedikit mengepalkan tinjunya. Sama-sama, kaulah yang menyelamatkan hidupku, jadi aku harus memberi hormat padamu. Xiao San berjuang dengan cepat, mencoba memberi hormat pada Lu Ming, tetapi tubuhnya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Senior, kamu tidak harus sopan. Aku berteman dengan Ahui dan Alei. Saling membantu adalah hal yang benar. Senior lemah sekarang, jadi kamu harus istirahat yang baik. Kata Lu Ming buru-buru. Saat ini, wajah Xiao Hongyun berubah beberapa saat, lalu dia tiba-tiba menunjukkan senyuman terkejut, melangkah maju, dan berkata, Ayah, senang sekali kamu bangun. Selama ini, aku sangat merindukanmu siang dan malam. Dan kamu tidak bisa tidur di malam hari? Ya. Xiao San melirik Xiao Hongyun dan mengangguk ringan. Jauh di dalam mata Xiao Hongyun, ada ekspresi suram, tapi ada senyuman di wajahnya, dan dia berkata, Ayah, kamu baru saja mengambil racun dari tubuhmu, dan tubuhmu lemah. Kamu harus istirahat yang baik, jadi kami tidak akan mengganggumu. Saya akan memerintahkan seseorang untuk mengirimi Anda suplemen. Ini dia ramuan untuk menutrisi energi.
Setelah berbicara, dia melihat ke arah Sister Ahui lagi, dan berkata, Ahui, Alei, ayo keluar, jangan ganggu istirahat kakek. Kakek, istirahatlah yang baik, kita berangkat dulu, kata Ahui dengan sedikit enggan. Kalian pergilah, Lu Xiaoxia, ketika orang tua itu pulih dalam beberapa hari, aku akan berterima kasih secara langsung, kata Xiao Zhan. Senior, kamu bersikap sopan. Lu Ming menangkupkan tinjunya, lalu semua orang meninggalkan ruangan. Lu Xiaoqing, kan? Ada yang ingin kukatakan padamu. Xiao Hongyun berkata dengan ekspresi dingin begitu dia meninggalkan ruangan. Oh. Lu Ming mengangguk, dan semua orang meninggalkan rumah utama dan sampai ke halaman di luar. Lu Xiaoqing, sekarang racun ayahku telah sembuh dan lukamu telah sembuh, tidak perlu lagi tinggal di rumah Xiao, silakan pergi. Kalimat pertama Xiao Hongyun langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Mata kedua saudara perempuan itu, Ahui dan Alei, membelalak tak percaya. Paman kedua, apa maksudmu? Kakak Lu baru saja membantu kakek menghilangkan racunnya, kamu akan mengusirnya. Dia sekarang adalah dermawan keluarga Xiao kita. Beginikah caramu memperlakukan dermawan keluarga Xiao? Ahui agak luar biasa. Kamu masih sangat muda, apa yang kamu tahu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia dengan tulus membantu ayahnya melakukan detoksifikasi? Dia pasti punya tujuan melakukan ini. Xiao Hongyun memarahi, lalu menatap Lu Ming, dan berkata, Lu Xiaoqing, tujuanmu adalah kedua gadis ini, kedua putri keluarga Xiaoku sungguh cantik. Kamu sengaja mendekati mereka dan membantu ayahku melakukan detoksifikasi. Tujuannya tidak lebih dari untuk mendapatkan bantuan dari kedua gadis ini. Jika kamu ingin membunuh dua burung dengan satu batu, dua gadis ini kamu tidak terlalu terlibat di dunia ini, jadi kamu bisa menyembunyikannya dari mereka, tapi bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dariku? Biar ku beritahu, kedua gadis ini sudah menjadi orang dari Xuankong Gunung Lingyun Kong. Sebaiknya kamu mati dengan hati ini, jika tidak, bagaimana mungkin kamu mereka yang meninggal tidak tahu? Jadi, sekarang, segera tinggalkan rumah Xiao. Xiao Hongyun memandang Lu Ming dengan acuh tak acuh, dan nadanya berangsur-angsur meningkat. Lu Ming tersenyum. Hal ini sungguh konyol. Dia datang ke rumah Xiao karena Sister Ahui mengundangnya, dan dia kebetulan menemukan tempat untuk menyembuhkan lukanya, dan membantu Xiao Zhan melakukan detoksifikasi. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah membantu Xiao Zhan melakukan detoksifikasi. Tapi sekarang di mata Xiao Hongyun, dia telah menjadi orang dengan motif tersembunyi, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan saudara perempuan keluarga Xiao. Betapa konyolnya itu? Sekarang dia berhutang budi pada keluarga Xiao. Tidak apa-apa jika Xiao Hongyun tidak berterima kasih padanya, tapi dia segera mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Oke, aku akan segera pergi. Lu Ming mencibir. Karena orang lain tidak menyambutnya, mengapa dia harus tinggal di sini? Kakak Lu, jangan dengarkan omong kosong paman kedua, kamu menyelamatkan kakek, dan kakek berkata dia akan berterima kasih padamu. Ahui berkata dengan cemas. Ada juga kecemasan di mata Alei. Kalian berdua gadis yang tidak tahu pentingnya, kalian sekarang adalah orang-orang Tuan Ling Yun Kong, tetapi kalian begitu dekat dengan anak ini. Jika Tuan Ling Yun Kong mengetahuinya, apa yang akan kalian pikirkan? Membahayakan keluarga Xiao? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Xiao? Teriak Xiao Hongyun keras. Kamu bicara omong kosong, kapan kita menjadi orang Ling Yun Kong? Itu semua hanya angan-anganmu, balas Ahui keras. Wajah Xiao Hongyun menjadi lebih suram, dan dia memandang Lu Ming dan berkata, kamu masih tidak ingin pergi. Apakah kamu ingin tinggal di sini? Xiao Ning melambaikan tangannya, dan pertengahan kristal seni mendalam tingkat tinggi terbang menuju Lu Ming. Sinar cahaya keluar dari mata Lu Ming, dan menghancurkan makna mendalam ini menjadi berkeping-keping. Dia menatap Xiao Ning dan Xiao Hongyun dengan dingin, dan akhirnya menatap saudari Ahui, dan berkata, Ahui, Alei, terima kasih selama beberapa hari terakhir selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, sosoknya bergerak, berubah menjadi cahaya pelangi yang membumbung ke langit, dan meninggalkan rumah Xiao. Saudara Lu! Ahui berteriak, lalu menatap tajam ke arah Xiao Hongyun dan putranya dengan getir, dan berkata, keluarga Xiao memperlakukan dermawan mereka seperti ini. Jika kamu pergi ke Gunung Xuankong untuk bertemu Ling Yun Kong, kamu harus mati. Alei, ayo pergi.
Begitu Ahui menarik Alei, dia berlari menuju luar rumah Xiao. Luming terbang jauh, melewati ratusan mil dalam sekejap, dan sampai di sebuah jalan di utara kota Lishui. Jadi dia memilih restoran, memilih beberapa lauk pauk, dan mulai makan dan minum. Dengan keadaan pikirannya saat ini, tentu saja dia tidak akan berada dalam suasana hati yang buruk karena Xiao Hongyun dan yang lainnya. Keluarga Xiao tidak ada hubungannya dengan dia, tapi itu hanya stasiun yang dia lewati. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah yang dikhawatirkan adalah dua saudara perempuan Ahui. Kedua gadis itu sangat polos, dan saya khawatir mereka akan menjadi alat untuk promosi Xiao Hongyun dan putranya. Apa? Nak, tidak bisakah melepaskan kedua gadis itu? Dandan muncul di atas meja pada suatu saat, mengambil kaki ayam dan mulai menggerogotinya. Setelah beberapa hari, luka Dandan pada dasarnya telah sembuh. Ya, saya sangat khawatir. Baru-baru ini, saya berencana untuk berlatih di dekat kota Lishui. Jika Anda punya waktu, mohon perhatikan saya. Luming mengangguk. Oke, tapi aku tidak bisa meninggalkan ramuannya. Mulut Dandan penuh dengan minyak, dan setelah beberapa saat, seekor kaki ayam besar dimakan oleh Dandan. Setelah minum dan makan, Luming menemukan penginapan terdekat untuk menginap. Di rumah Xiao, di sebuah ruangan, Xiao Hongyun dan Xiao Ning sedang berdiskusi. Sial, aku tidak menyangka anak Lu Shaoqing itu bisa menyembuhkan racun orang tua itu. Xiao Hongyun berkata dengan ekspresi muram. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat lelaki tua itu bangun, dia pasti akan keberatan jika kita memberikan kedua gadis itu kepada Ling Yunkong. Xiao Ning berkata dengan cemas. Bab 996 Krisis Saudara Perempuan Keluarga Xiao. Saat ini, kita hanya bisa bertindak dulu. Kamu harus meminta Ling Yunkong mengirim seseorang untuk membawa kedua gadis itu, Ahui dan Alei, langsung ke Gunung Gantung, dan menunggu nasi mentahnya matang. Lihat lelaki tua itu. Bagaimana kamu bisa menolak? Mata Xiao Hongyun terus-menerus bersinar dengan cahaya konspirasi. Baiklah, ayah, aku akan melakukannya sekarang. Xiao Ning mengangguk berulang kali, lalu buru-buru meninggalkan ruangan. Kota Lishui dikelilingi oleh air, sungai, air, dan danau yang tak terbatas menyatu dengan daratan. Wilayah ini penuh dengan uap air. Pada hari kedua, Luming meninggalkan kota Lishui dan menuju utara. Setelah puluhan ribu mil, banyak danau mulai terlihat. Daerah ini disebut Wanhuiwan, menurut legenda terdapat lebih dari 10.000 danau di sini. Danau yang tak berujung, besar dan kecil, yang besar memiliki radius ribuan mil, dan yang kecil hanya beberapa mil, tersebar di wilayah yang luas ini. Luming datang ke sini untuk memahami konsepsi artistik air. Sekilas terlihat banyak sosok berjalan di atas danau. Memanggil. Memanggil. Dari waktu ke waktu, energi pedang dan tirai air bersinar, dan pejuang manusia membunuh iblis air di danau. Di Wanhuiwan, ada banyak danau, dan tentu saja ada banyak monster di dalam air. Mendesis. Seekor ikan lele besar, panjang lebih dari 30 meter, keluar dari danau, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit ke arah Luming, mencoba menelan Luming dalam satu tegukan. Ketika energi sebenarnya meletus, Luming melangkah maju, langsung menginjak-injak ikan lele sampai mati, dan kemudian kekuatan melahap pecah, melahap esensi dan darah ikan lele. Adapun kekuatan monster lainnya, darah, dan lain-lain, Luming tidak melahapnya, karena pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan, dan saya khawatir itu akan menyebar. Dan sekarang kultivasi Luming sulit untuk ditingkatkan karena konsepsi artistiknya, menelan energi tersebut tidak banyak berpengaruh. Tentu saja, ada cara lain untuk dengan cepat meningkatkan mood air Luming, yaitu dengan membunuh prajurit lain dan melahap mood mereka. Di dekat kawasan kota Lishui banyak sekali orang yang memahami konsepsi artistik air, temukan saja siapa saja yang memahami konsepsi artistik tentang air. Namun, Luming tidak akan melakukan ini. Jika itu adalah musuh, Luming tidak akan berbelas kasihan, tetapi membiarkan dia membunuh orang lain hanya untuk meningkatkan pengembangan dirinya, untuk meningkatkan suasana hatinya. Hal seperti itu, Luming tidak akan pernah melakukannya. Menginjak permukaan danau, merasakan uap air yang tersebar di sekelilingnya, pikiran Luming tenggelam ke dalamnya, terus-menerus memahami konsep artistik air. Selanjutnya, Luming memahami konsep artistik air di air tanpa batas ini.
7 hari berlalu dalam sekejap mata. Betapa menakutkannya pemahaman Luming sekarang, setiap hari, dia telah membuat kemajuan besar. 7 hari kemudian, Luming duduk bersila di sebuah danau besar. Air di telaga ini sangat aneh, tidak ada angin dan terkesan spiritual. Uap air di danau ini juga paling pekat, dan konsep artistik airnya juga sangat jernih. Oleh karena itu, menarik banyak orang untuk berlatih di sini. Luming juga duduk bersila di danau, diam-diam memahami dan memahami. Entry tingkat ketiga ada di puncak. Senyuman muncul di sudut mulut Luming. Konsepsi artistik tentang air telah mencapai puncak entry tingkat ketiga. Lihat, itu murid Gunung Suankong. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbisik, yang menarik perhatian banyak orang yang melihat ke langit. Luming juga melihat ke atas, dan melihat beberapa sosok berjalan di udara, menuju kota Lishui. Totalnya ada 8 orang, semuanya muda, kebanyakan berusia 30-an. Xiao Ning. Luming mengerutkan kening, dia melihat sosok Xiao Ning di tengah kerumunan. Ini adalah murid Gunung Suankong, dan mereka bersama Xiao Ning. Mungkinkah itu orang-orang Ling Yunkong? Luming mengerutkan kening, memikirkan saudara perempuan Ahui dan Alei. Pergi dan lihat. Luming bangkit, menginjak danau, dan mengikuti jauh di belakang. Segera, mereka tiba di kota Lishui, Xiao Ning dan yang lainnya langsung melangkah ke udara. Ketika Luming sampai di rumah Xiao, dia melihat gerbang rumah Xiao sudah penuh dengan orang. Orang-orang dari Gunung Suankong, mengapa kamu datang ke sini? Pemimpinnya adalah Ling Kai. Saya pernah melihatnya sebelumnya, dia adalah bawahan Ling Yunkong. Apa? Ling Yunkong? Ling Yunkong, salah satu dari 10 talenta teratas Gunung Suankong? Ada seruan dari sekeliling. Ya, kudengar Ling Yunkong menyukai saudara perempuan dari keluarga Xiao dan ingin menjadikan mereka sebagai selir, tetapi saudara perempuan dari keluarga Xiao selalu tidak setuju. Kali ini, saya kira dia mengambil saudara perempuan dari keluarga Xiao. Langsung pergi. Sangat sombong? Omong kosong, siapa Ling Yunkong? Apa salahnya dia bersikap sombong? Siapa yang berani menolak? Memang benar, kudengar Ling Yunkong pada dasarnya romantis, dan saudara perempuan dari keluarga Xiao adalah sungguh lezat. Benar-benar seekor domba di mulut harimau. Begitu Luming tiba, dia mendengar diskusi di sekitar. Energi sebenarnya sedang berjalan, dan orang-orang di depan Luming diam-diam didorong oleh Luming, dan Luming berjalan maju. Aku tidak akan pergi, dan aku tidak akan pergi bahkan jika aku terbunuh. Luming baru saja berjalan ke depan ketika dia mendengar tangisan pelan. Begitu aku mendengarnya, aku tahu itu suara Ahui. Luming melihat ke depan dan melihat beberapa anak muda berdiri di depan gerbang rumah Xiao, dan di seberangnya berdiri 2 saudara perempuan Xiao Hongyun dan Ahui Alei. Saat ini, kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao sedang menatap pemuda di Gunung Gantung, Xiao Hongyun dan Xiao Ning dengan wajah marah. Jangan pergi. Kamu bajingan, ini adalah berkahmu karena Tuan Ling Yunkong menyukaimu. Aku tidak tahu berapa banyak wanita yang iri padamu. Beraninya kamu tidak pergi. Selama kamu melayani Tuan Ling dengan baik, apa yang kamu lakukan, inginkan di masa depan. Semua jenis sumber daya budidaya, semua yang kamu butuhkan. Xiao Hongyun mengomel dengan wajah cemberut. Di tengah kerumunan, banyak orang diam-diam menggelengkan kepala, Xiao Hongyun mungkin tidak membicarakannya. Jika mereka benar-benar jatuh cinta pada Tian Jiao dari Gunung Suankong dan menjadi suami istri, wajar saja seperti yang dikatakan Xiao Hongyun. Namun Ling Yunkong pada dasarnya adalah orang yang romantis. Dia menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama, mengikutinya belum tentu berakhir dengan baik. Kalau kamu bilang bagus, aku tidak akan pergi. Kamu harus pergi sendiri, Alei, ayo pergi dan cari kakek. Begitu Ahui menarik Alei, dia hendak berlari ke rumah Xiao. Binatang nakal, kamu menempatkan keluarga Xiao dalam situasi berbahaya dengan melakukan ini. Bagaimana kamu bisa membiarkanmu bertindak sembarangan? Berhenti. Xiao Hongyun melangkah keluar dan berhenti di depan kedua saudara perempuan itu. Dengan aura yang kuat, dia melambai tangannya, Zhenyuan meledak, membentuk sangkar Zhenyuan, menjebak kedua saudara perempuan itu. Hari ini, aku harus pergi jika tidak, Tuan Kai, aku akan menyerahkan kedua gadis ini padamu. Xiao Hongyun memandang Ling Kai dengan datar. Ya, kedua gadis kecil itu belum pernah melihat dunia, dan setelah dilatih oleh Tuan Yunkong di masa depan, mereka akan jujur.
Ling Kai tersenyum, dan hendak naik 1000. Apa yang sedang kamu lakukan? Di sini, terdengar suara gemuruh keras dari dalam keluarga Xiao, dan kemudian, sekelompok orang keluar mengikuti seorang lelaki tua. Orang tua itu adalah Xiao Zhan. Setelah 7 hari, Xiao Zhan jelas belum pulih sepenuhnya, tetapi auranya sudah berkali-kali lipat lebih kuat dari 7 hari yang lalu, dan dia jelas telah memulihkan sebagian dari kultivasinya. Kali ini, Xiao Zhan menatap Xiao Hongyun dengan mata terbuka lebar seperti singa liar. Kakek, panggil Ahui Alei. Ahui, Alei, jangan takut, kakek ada di sini, kata Xiao Zhan sambil memelototi Xiao Hongyun, dan meraung dengan marah, kamu bajingan, mereka adalah keponakanmu sendiri, mengapa kamu mengirim mereka begitu terburu-buru? Bab 997, Luming bergerak. Xiao Hongyun mengerutkan kening, dan berkata, ayah, lihat apa yang kamu katakan, aku juga memikirkan tentang keluarga Xiao. Untuk keluarga Xiao? Saya pikir kamu melakukannya untuk dirimu sendiri dan putramu. Xiao Zhan meraung. Ayah, Ning Er juga cucumu. Xiao Hongyun mengerutkan kening. Cucu? Aku tidak seperti ini sepanjang hari, merendahkan diri dan menukar kerabatku dengan cucu yang menjanjikan. Aku sama sekali tidak memiliki tulang punggung seorang pejuang. Bagaimana aku bisa mencapai sesuatu? Teriak Xiao Zhan. Kata-kata ini membuat wajah Xiao Ning begitu jelek hingga dia sekarat, dan cahaya tajam di matanya terus berkedip. Orang tua, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana. Kali ini, Tuan Yunkong telah mengatakan bahwa dia harus mengambil kembali kedua gadis ini. Jika Anda ingin menghentikannya, Anda tidak akan memberikan wajah apapun kepada Tuan Yunkong, dan Anda akan melakukannya. Jangan beri kami wajah Suan Kongshan. Ketika Ling Kai berbicara, matanya dingin. Anak muda, saya tidak punya ide untuk tidak memberikan wajah Suan Kongshan, saya juga tidak berani, tapi perasaan harus menyenangkan satu sama lain. Karena kedua cucu perempuan saya tidak punya niat untuk bersama Tuan Yunkong, mengapa begitu? Kamu memaksanya? Bagaimana? Tanya Xiao Zhan. Emosi perlu dipupuk. Saya akan mengambilnya kembali dan bergaul dengan Tuan Yunkong sebentar, jadi kita tidak akan punya perasaan. Ling Kai mencibir. Tuan Yunkong, bisakah Mak Comblang menjadi istri resmi dan mencantumkan kedua pelayan itu sebagai istri resmi? Tanya Xiao Zhan. Ling Kai mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, sudah cukup, Pak Tua, siapakah kedua gadis ini? Mampu mengintai Tuan Yunkong sudah merupakan berkah yang besar, dan Anda ingin menikah dengan Mak Comblang resmi dan terdaftar sebagai pejabat istri. Apakah kamu gila? Baiklah, Pak Tua, minggir. Setelah mengatakan itu, mata Ling Kai seperti kilat, dan napasnya mengancam. Alam embrio roh level 2. Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa kultivasi Ling Kai telah mencapai janin spiritual tingkat kedua. Di usia Ling Kai, mampu mencapai tingkat kultivasi ini jelas merupakan suatu kesombongan. Tidak, sebagai murid Gunung Suan Kong, apakah kamu ingin merebutnya? Xiao Zhan berjalan ke arah Ahui dan Alei, dan memblokir mereka dengan kuat. Kakek! Ahui dan Alei menunjukkan kengerian di mata mereka, dan mereka meraih lengan Xiao Zhan dengan erat. Ahui, Alei, jangan takut, kakek ada di sini. Xiao Zhan menghibur, dengan aura kuat muncul dari tubuhnya. Meskipun Xiao Zhan belum pulih sepenuhnya, auranya tidak lebih lemah dari janin roh lapisan ketiga, dan dia mampu melawan Ling Kai. Murid keluarga Xiao lainnya yang keluar bersama Xiao Zhan juga berdiri di samping Xiao Zhan, menatap murid Gunung Suan Kong. Orang tua, sepertinya kamu sedang bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Bahkan dengan keluarga Xiao yang seperti semut, kamu berani melawan Tuan Yunkong. Kamu sedang mencari kematian. Mata Ling Kai berkilat dingin, dan dia melangkah keluar, lebih kuat. Meskipun basis kultivasinya lebih lemah dari Xiao Zhan, auranya sangat kuat, dan dia sedikit menekan Xiao Zhan. Inilah kekuatan Tian Jiao. Xiao Zhan menatap Ling Kai dengan serius, seluruh tubuhnya menegang, seolah dia akan diserang oleh Ling Kai kapan saja. Aku akan menghitung sampai 3, dan jika aku tidak menyerahkan siapapun, aku akan membunuh salah satu keluarga Xiao Mu dalam satu tarikan napas. 3. Ling Kai berkata dengan dingin. Xiao Zhan, saudara perempuan dari keluarga Xiao, dan anggota keluarga Xiao lainnya memiliki wajah yang jelek, Ling Kai terlalu mendominasi.
2. Kata Ling Kai. Di sekeliling, orang lain terdiam, ini masalah Ling Yunkong. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 talenta terbaik Gunung Xuankong. Siapa yang berani campur tangan? Xiao Zhan dan yang lainnya terlihat semakin jelek, dan Xiao Zhan mengepalkan tinjunya erat-erat, tapi tidak mengeluarkan suara. 1. Ling Kai melontarkan kata, 1, dan kemudian, niat membunuhnya berkembang. Sepertinya aku tidak akan menyerahkannya, aku mencari kematian, bunuh. Ling Kai melambaikan tangannya, dan di samping Ling Kai, seorang pemuda menghentakkan kakinya, dan melesat seperti kilat, cahaya pedang menembus kekosongan dan menikam seorang murid keluarga Xiao. Itu terlalu cepat, murid keluarga Xiao bahkan tidak bereaksi. Saat berikutnya, semua orang melihat kepala terbang tinggi, darah muncrat. Seorang anak dari keluarga Xiao dibunuh tanpa perlawanan apapun. Pemuda dari Gunung Xuankong yang melakukan gerakan itu adalah orang di alam embrio roh tingkat pertama. Tidak. Xiao Zhan meraung seperti singa liar, matanya berkobar karena marah. Tapi dia ditekan oleh aura kuat Ling Kai, dan dia tidak bisa membantunya sama sekali. Begitu dia bergerak, Sister Ahui hendak dibawa pergi oleh Ling Kai. Sepertinya kita masih belum membayar. Bunuh. Suara Ling Kai terus terdengar. Cahaya pedang naik, jeritan keluar, dan murid keluarga Xiao lainnya terbunuh. Mata Xiao Zhan hampir terbakar. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berdiri di samping, mata mereka dingin dan acuh tak acuh. Tidak, jangan bunuh aku, kami akan pergi bersamamu. Mata Suster Ahui berkaca-kaca, kali ini Ahui berteriak. Tidak, kakek tidak bisa mengirimmu ke mulut harimau, jika tidak, bagaimana aku bisa layak menjadi orang tuamu? Xiao Zhan meraung, matanya merah. Orang tua, menurutku kamu benar-benar ingin membunuh, terus membunuh sampai kamu membunuh semua orang di keluarga Xiao. Aku tidak percaya hari ini, jika dia tidak berani menyerahkan, hari ini, bunuh sampai dia menyerahkan. Ling Kai berteriak penuh niat membunuh. Memanggil. Cahaya pedang kembali menyala, namun kali ini tidak ada teriakan, karena tangan yang memegang pedang dipegang oleh seseorang. Seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul di hadapan pemuda di Gunung Gantung, dan meraih pergelangan tangannya. Cukup. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Saudara Lu, bisik Ahui. Pemuda berjubah hitam ini adalah Lu Ming. Saudara Lu, cepatlah, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Melihat bahwa itu adalah Lu Ming, Xiao Zhan tidak senang, dan malah menyuruh Lu Ming untuk bergegas. Lu Ming tampak seperti dia baru berusia 20-an, tetapi pihak lain adalah raksasa seperti Gunung Xuankong, dan Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 talenta teratas Gunung Xuankong, jadi Lu Ming tidak bisa menolak sama sekali. Lu Ming baik padanya, dan dia tidak ingin melibatkan Lu Ming. Benar saja, mata Ling Kai menjadi gelap. Pemuda yang pergelangan tangannya dipegang oleh Lu Ming memiliki niat membunuh di matanya, dan dia memarahi. Nak, kamu berani menyerangku, kamu ingin mati. Energi sejati meledak, cahaya hitam menyala, dan pemuda itu merencanakan untuk mengusir Lu Ming dan membunuhnya dengan satu pedang. Klik. Dengan jentikan pergelangan tangan Lu Ming, lengan pemuda itu gemetar dan terpelintir seperti adonan, menimbulkan suara tulang retak dan patah, anjing liar yang sekarat biasanya melolong di sana. Tiba-tiba ada keheningan di sekitar, dan banyak orang terkejut. Pemuda di Gunung Xuankong tidak lemah. Meskipun dia tidak dianggap jenius dalam embrio spiritual tingkat pertama, dia masih yang terbaik di embrio spiritual tingkat pertama. Dia bahkan tidak dapat menghalangi gerakan Lu Ming. Siapa Lu Ming? Sangat kuat? Ahui dan Alei membuka mulut sedikit bingung. Mereka awalnya mengira bahwa kekuatan Lu Ming hampir sama dengan mereka, paling banyak sedikit lebih kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Master Embrio Spiritual tingkat pertama akan dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Ada juga sedikit keterkejutan di mata Xiao Zhan, tapi matanya tetap bermartabat. Seorang pejuang janin spiritual tingkat pertama bukanlah apa-apa, tetapi Ling Kai adalah puncak janin spiritual tingkat kedua, dan dia adalah seorang jenius, tidak sebanding dengan pemuda tadi. Nak, berani menyerang secara diam-diam dan melukai muridku Gunung Xuankong. Saya pikir kamu telah makan gentian asli. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan kemudian menghapuskan kultivasimu.
Aku akan mengampuni kamu hidup. Ling Kai berkata dengan muram. Bab 998 sangat tak tahu malu. Lu Ming tersenyum tipis, dan berkata, Gunung Xuan Kong adalah kekuatan Tuan. Saya tidak menyangka para murid di bawah sekte itu begitu tak tertahankan, dan merebut wanita terkenal dengan paksa. Sungguh mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Ling Kai muram, dan dia berteriak, Wah, kamu berani meremehkan Gunung Xuan Kongku? Sekarang kamu tidak punya kesempatan untuk selamat, kamu harus mati. Untuk sesuatu seperti Kong, menurutku dia tidak jauh dari binasa. Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Hati orang-orang di sekitar mereka bergerak-gerak dan mereka tersentak. Lu Ming ini juga terlalu berani, dia berani mengatakan Ling Yun Kong dan Gunung Xuan Kong. Meskipun mereka berpikir demikian dalam hati, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kamu tidak malu, bajingan macam apa kamu, berani melontarkan komentar palsu tentang Tuan Yun Kong dan Gunung Xuan Kong? Bunuh dia untukku. Ling Kai berkata dengan dingin, dan melambaikan tangannya. Di belakangnya, 5 pemuda bergegas keluar pada saat yang sama, menutupi Lu Ming dengan 5 pedang panjang. Kelima pemuda ini, seperti yang sebelumnya, berusia awal 30-an dan tidak dianggap sombong, tetapi mereka tidak lemah dalam kekuatan tempur, dan mereka semua adalah master pada embrio spiritual tingkat pertama. Lu Ming juga diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, Zhongzhou memang merupakan pusat dari benua Shenhuang, dan ada begitu banyak master di tanah suci budidaya. Tidak banyak orang yang mencapai kondisi embrio roh di usia 30-an, tetapi di sini, mereka bertemu satu demi satu. Keluar! Lu Ming mengucapkan sepatah kata, sebuah tombak muncul di tangannya, tombak itu bergetar, dan 5 lampu tombak muncul, masing-masing menusuk ke 5 pemuda. Engah! 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 Darah berceceran di mana-mana, dan kelima pemuda itu menjerit, dan dengan cepat mundur. Di bahu mereka, sebuah lubang darah muncul, dan darah mengalir keluar. Wajah kelima pemuda itu pucat, dan ada ekspresi ngeri di mata mereka. Jika tombak Lu Ming menusuk tenggorokan mereka sekarang, mereka pasti sudah mati. Sekarang, keluar! Lu Ming berteriak dingin, menatap Ling Kai dengan mata seperti kilat. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ling Kai tidak hanya tidak mundur, tetapi niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Bersenandung. Di atas kepala Ling Kai, seekor ikan besar muncul. Ikan ini sangat ganas, seperti pedang perang, dengan tubuh ramping dan mata yang tajam. Ikan pedang kuno, ini adalah garis keturunan Ling Kai, di mana terdapat 3 cakra emas yang bersinar. Ling Kai adalah pembangkit tenaga listrik yang telah membangkitkan garis keturunan para dewa tingkat ketiga, dan merupakan kebanggaan surga. Bahkan jika kekuatan tempur Lu Ming sudah tidak lemah, dia masih tidak takut. Dengan kekuatan tempurnya, itu cukup untuk menghadapi kekuatan embrio spiritual tingkat keempat. Bang! Cahaya pedang menyala, dan cahaya pedang terang mekar dari tangan Ling Kai, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke arah Lu Ming. Dengan jentikan tombak, ruangan berdengung, dan cahaya tombak tak berujung muncul. Kapan? 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 Suara perpotongan logam cepat keluar, sangat padat, dan ada ratusan suara, lalu sosok Ling Kai mundur dengan keras, dan beberapa lubang muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Wajahnya pucat dan suram. Jelas sekali, Lu Ming menunjukkan belas kasihan, tapi bukannya berterima kasih, Ling Kai malah semakin membencinya. Dalam hatinya, Lu Ming tidak berani membunuhnya sama sekali, karena dia berasal dari Gunung Xuan Kong, wajar jika Lu Ming tidak membunuhnya, tetapi Lu Ming melukainya, membuatnya malu, dan membuatnya tidak bisa menjelaskan. Kepada Ling Yun Kong ketika dia kembali, itu adalah dosa besar. Nak, tunggu aku. Ling Kai meraung, berbalik dan pergi bersama yang lain, berubah menjadi beberapa cahaya pedang dan menghilang ke langit. Lu Ming tidak mengejar mereka. Jika dia sendirian, para pembunuh sampah ini akan dibunuh. Lu Ming tidak akan cemberut sama sekali, tapi dia harus menjaga keluarga Xiao, jadi dia berbelas kasihan. Ahui, Alei, dan Xiao San sedikit bingung. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat, bahkan Ling Kai bukanlah lawan Lu Ming, dan dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Xiao Hongyun dan Xiao Ning juga linglung untuk beberapa saat, tapi di saat yang sama, ekspresi mereka sangat jelek.
Wah, kamu sangat berani, kamu berani menyakiti Tianjiao Gunung Xuankong. Tidak masalah jika kamu ingin mati, tapi jangan biarkan keluarga Xiao kami masuk. Saat ini, Xiao Ning melangkah keluar dengan wajah muram, menunjuk ke arah Lu Ming. Terkutuk. Lu Ming mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Diam, adik Lu ada di sini untuk menyelamatkan kita, tegur Xiao Shan. Kakek, kamu sangat bingung. Yang menyelamatkan kita jelas merugikan kita. Itu adalah pilihan terbaik untuk membiarkan Ling Kai membawa Hui dan Ale pergi sekarang. Dengan cara itu, keluarga Xiao kita akan naik ke puncak langit. Sekarang kita baik-baik saja. Jika anak ini merusaknya, keluarga Xiao kita akan mendapat masalah besar, teriak Xiao Ning dengan ekspresi garang di wajahnya. Kamu, binatang jahat. Xiao Shan menatap Xiao Ning, gemetar karena marah. Ning benar. Nak, kamu tahu bahwa kamu gelisah dan baik hati, dan menjebak keluarga Xiaoku. Sekarang kamu menyinggung Tuan Ling Yunkong, kita semua akan berada dalam bencana. Xiao Hongyun melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Hahaha, menjebak keluarga Xiao Mu dan membawa bencana bagi keluarga Xiao Mu. Konyol, sungguh konyol. Siapa yang baru saja membunuh anak-anak keluarga Xiao? Aku. Lu Ming tertawa. Xiao Hongyun dan Xiao Ning benar-benar tidak tahu malu. Baru saja murid Gunung Xuankong membunuh beberapa anggota keluarga Xiao. Xiao Hongyun dan Xiao Ning tidak melepaskan satupun kentut. Sekarang Lu Ming membantu keluarga Xiao mengusir Ling Kai dan yang lainnya. Kedua orang ini melompat keluar untuk menuduh dia. Itu hal yang sangat konyol di dunia ini. Apa gunanya membunuh beberapa sampah keluarga Xiao? Siapa yang menyuruh mereka tidak patuh? Xiao Ning mencibir. Bentak. Lu Ming menampar wajah Xiao Ning dengan bakhan, menampar Xiao Ning di udara puluhan kali, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Satu sisi wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan dia menatap Lu dengan ekspresi bingung. Ming. Beraninya Lu Ming memukulnya. Di mataku, kamu juga sia-sia, kenapa kamu tidak mati? Lu Ming menatap Xiao Ning dan berkata dengan dingin. Berani? Aku akan menjatuhkanmu sekarang, menghapus kultivasimu, dan secara pribadi mengirimmu untuk meminta maaf kepada Tuan Ling Yunkong. Xiao Hongyun berteriak keras, aura di tubuhnya keluar dengan keras, dengan satu langkah, dia bergegas menuju Lu Ming, dan membanting telapak tangannya ke arah Lu Ming, dan suara pendaratan terdengar. Pada janin spiritual tingkat kelima, budidaya Xiao Hongyun telah mencapai janin spiritual tingkat kelima. Dengan kultivasinya, dia baru saja mampu menghentikan Ling Kai, tetapi dia tidak bergerak sekarang, tetapi sekarang dia ingin menjatuhkan Lu Ming. Berhenti, teriak Xiao Shan dengan geram, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Hongyun dan Xiao Ning akan begitu tidak tahu malu, dia sangat marah hingga hampir muntah darah. Namun budidayanya belum pulih sepenuhnya, dan sudah terlambat untuk menghentikan Xiao Hongyun. Menghadapi telapak tangan Xiao Hongyun, Lu Ming tetap tidak bergerak, seolah dia tidak berniat melawan. Jantung Xiao Hongyun berdetak kencang, dengan firasat buruk. Anak ini masih muda, dan aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya, jadi aku tidak percaya, dia adalah lawanku. Memikirkan hal ini, kekuatan telapak tangan Xiao Hongyun sedikit lebih kuat, dan dia meraung ke arah Lulu. Tepat ketika kekuatan telapak tangan hendak mengenai Lu Ming bergerak sedikit, dan telapak tangan Xiao Hongyun dihindari oleh Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming mengulurkan telapak tangannya, meraih wajah Xiao Hongyun, dan menekannya ke tanah. Ledakan. Tanah berguncang, dan wajah Xiao Hongyun bersentuhan dekat dengan tanah, membuat tanah keluar dari lubang besar, dan asap serta debu memenuhi udara. Xiao Hongyun menjerit jelek, seperti katak malas yang diinjak. Bab 999 Kontak Intim dengan Tanah. Asap dan debu menghilang, Xiao Hongyun terbaring di tanah seperti anjing mati, wajahnya berubah bentuk total, darah terus-menerus merembes dari mulutnya, tubuhnya bergerak-gerak, sungguh mengerikan. Orang-orang yang menonton di sekeliling terdiam dan tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Xiao Hongyun, yang berada di janin spiritual tingkat kelima, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangan Lu Ming. Kekuatan Lu Ming tiba-tiba menjadi tak terduga di hati semua orang. Orang sepertimu, apa gunanya tinggal di dunia ini? Ayo kirim kamu pergi. Di mata Lu Ming, ada niat membunuh yang dingin. Merasakan niat membunuh Lu Ming, Xiao Hongyun bergidik gemetar, sangat sadar,
sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin, dan merangkak dengan putus asa ke arah Xiao San, sambil berteriak, "Ayah, ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku tidak akan pernah berani lagi, kali ini aku salah, bantu aku." Mata Xiao San menjadi rumit, dan akhirnya dia menghela nafas, dan mengepalkan tinjunya ke arah Luming, berkata, "Saudara Lu, bisakah kamu mengampuni dia kali ini?" Baiklah, Xiao Hongyun adalah putranya, dan juga putra terakhirnya. Melihat dia akan dibunuh oleh Luming, Xiao San masih tidak tahan. Luming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dia sudah mengetahui hasil ini sejak lama. Xiao San terlalu menekankan persahabatan, meskipun dia sangat kecewa dengan Xiao Hongyun, dia tidak ingin melihatnya mati. Sejak senior Xiao membuka mulutnya, aku akan mengampuni dia sekali, kata Luming. Di matanya, tidak masalah apakah Xiao Hongyun membunuh atau tidak, karena dia tidak peduli sama sekali. Mengapa peduli dengan sesuatu yang bisa dibunuh dengan satu tamparan? Saudara Lu, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Ah Hui berlari mendekat dan memandang Luming dengan penuh rasa sayang. Alei juga berdiri di belakang Ah Hui, mengintip ke arah Luming dengan mata besar berkedip. Kekuatan Luming jauh melampaui ekspektasi mereka, bahkan kakek mereka pun bukanlah lawan Luming. Luming tersenyum tipis, lalu menatap Xiao San, dan berkata, "Senior Xiao, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Jelas Ling Yunkong tidak akan melepaskannya. "Saudara Lu, ayo masuk dan ngobrol," ajak Xiao San. Luming mengangguk, dan masuk ke rumah Xiao bersama Xiao San, Ah Hui dan Alei. Ling Yunkong mungkin tidak akan datang secepat ini. Aku berencana memecat keluarga Xiao, lalu membawa Ah Hui dan Alei pergi ke ujung dunia. Hanya saja kali ini aku terlibat dengan adik laki-lakiku. Aku sungguh maaf. Xiao San membungkuk pada Luming memberi hormat. Dengan lambaian tangan Luming, seberkas energi sejati menyebar, menyeret Xiao San, dan berkata, "Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan, Ah Hui dan Alei juga berteman, dan kami tidak melihat mereka. Dibawa pergi oleh orang-orang Gunung Gantung. Dan para juniornya sendirian, jadi mereka tidak takut dengan Gunung Gantung mereka." Xiao San merasakan energi sejati Luming yang sangat besar, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa beribadah sedikit pun, dan diam-diam terkejut, Luming bahkan lebih tak terduga di matanya. "Aku tidak bisa membalas kebaikan besar adikku." Xiao San mengepalkan tangannya. Luming telah mendetoksifikasi dia sebelumnya, dan kali ini dia menyelamatkan saudara perempuan Ah Hui, dan dia benar-benar memberikan bantuan besar kepada mereka. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Xiao San memerintahkan keluarga Xiao untuk mengemasi barang-barang mereka, berencana menunggu sampai malam, dan memanfaatkan kegelapan untuk pergi secara berkelompok. Kota Lishui, keluarga Xiao, pasti tidak bisa tinggal. Setengah hari berlalu, dan malam pun tiba. Murid keluarga Xiao melarikan diri ke dalam malam secara bertahap dan menghilang. Luming, Xiao San, serta saudara perempuan Ah Hui dan Alei sedang duduk di halaman, minum teh perlahan. "Tuan, biarkan budak tua ini tinggal dan menjagamu." Seorang lelaki tua berambut putih berdiri di samping Xiao San dan memohon. Orang tua itu sudah sangat tua, tapi dia penuh energi. Tapi sekarang, matanya penuh kesedihan dan keengganan. "Kakek Kuan." Ah Hui dan Alei juga penuh keengganan. Nama lelaki tua itu adalah Feng Kuan. Dia telah berada di keluarga Xiao selama ratusan tahun. Dia sekarang menjadi pengurus rumah tangga keluarga Xiao. Dia tumbuh besar dengan memperhatikan Ah Hui dan Alei, dan memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap keluarga Xiao. "Ah Kuan, berbahaya mengikuti kami. Kamu masih punya keluarga. Cepat dan ayo kita berkumpul lagi." Xiao San berkata, dia sangat tidak berdaya, tapi sekarang itulah satu-satunya cara untuk pergi. "Tetaplah, setelah Ling Yunkong membawa orang ke sini, mereka semua akan mati, dan hanya dengan pergi mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup." Sikap Xiao San tegas, Feng Kuan tidak berdaya, lalu dia mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao San dan yang lainnya dengan berlinang air mata. "Kakek, ini semua salah kami." Ah Hui dan Alei menangis. Jika bukan karena mereka, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? "Dua gadis bodoh, jangan pikirkan itu." Xiao San terkekeh, lalu memandang Luming, dan berkata, "Saudara Lu, ini sudah larut, kamu harus segera pergi, kita akan meninggalkan kota di Irong besok pagi."
Luming telah banyak membantu mereka, dan dia tidak ingin menyakiti Luming lagi. Sebelum Luming dapat berbicara, langkah kaki terdengar di halaman. Saat berikutnya, Xiao Hongyun, Xiao Ning dan putranya muncul dan masuk. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergilah, tegur Xiao San dengan suara dingin. Berdebar. Berdebar. Anehnya, Xiao Hongyun dan Xiao Ning langsung berlutut di depan Xiao San. Ayah, anakku salah. Anakku tahu itu salah. Anakkulah yang sebelumnya ditipu oleh lemak babi, dan berpikir untuk menggunakan Ahui dan Alei untuk menjilat Ling Yunkong, yang membuahkan hasil saat ini, nak salah. Xiao Hongyun bersujud berulang kali kepada Xiao San sambil menangis dengan sedihnya. Kemudian dia bersujud kepada Luming dan berkata, terima kasih kepada Tuan Lu karena telah membangunkan saya kali ini, saya akhirnya menyadari bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya adalah kesalahan besar. Terima kasih Tuan Lu. Xiao Ning mengikuti Xiao Hongyun dan bersujud lagi dan lagi. Luming mengerutkan kening. Xiao San juga mengerutkan keningnya. Ayah, nak, sekarang, aku mohon maafkan aku, lalu aku akan membawa Ning Er ke Ling Yunkong dan memohon padanya, untuk menunda beberapa waktu, agar ayah dan Ahui bisa pergi lebih jauh. Kata Xiao Hongyun sambil menunjukkan tatapan mata yang tulus. Kakek, begini, paman kedua tahu kesalahannya, jadi mohon maafkan dia, bisik Ahui. Ya, kakek. Alia juga berkata. Kedua saudara perempuan itu sangat baik hati, dan melihat Xiao Hongyun tampak tulus, mereka melembutkan hati mereka dan memohon pada Xiao Hongyun. Bentak! Bentak! Tiba-tiba, Xiao Hongyun menampar wajahnya terus-menerus, dan sambil menampar, dia berteriak, ayah, anak itu benar-benar salah, maafkan aku. Setelah beberapa saat, kedua sisi wajah Xiao Hongyun menjadi bengkak. Oke, tidak apa-apa jika kamu tahu kesalahanmu. Semua orang akan melakukan kesalahan. Selama kamu ingat di masa depan, kamu bisa menangkap peluang itu sendiri, bukan dengan mengorbankan kerabatmu. Xiao San akhirnya melunakkan hatinya. Melihat ini, dia menghela nafas. Terima kasih ayah. Xiao Hongyun tersenyum, dan berkata lagi, ayah, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu denganmu lagi kali ini. Aku sudah menyiapkan meja di lobi. Aku belum berkumpul dengan ayah dan kedua anakku. Keponakanku sudah lama sekali. Kita bersama, kali ini mari kita ucapkan selamat tinggal pada ayahku dan kedua keponakanku. Perjamuan? Tidak perlu, asalkan kamu tega. Kata Xiao San. Ayah, ini hanya sedikit pemikiran dari anakku. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah perpisahan ini. Xiao Hongyun menghela nafas, menunjukkan penyesalan dan kesedihan. Kakek, ayo pergi, menurutku paman kedua juga tulus, bisik Ahui, dan Alei mengangguk berulang kali. Baiklah kalau begitu. Xiao San mengangguk. Bab 1000 Racun Hati Salju. Xiao Hongyun sangat gembira, dan berkata, terima kasih, ayah. Kemudian dia memandang Luming, dan berkata, Tuan Muda Lu, saya telah banyak menyinggung perasaanmu sebelumnya, jadi saya minta maaf kepada Tuan Muda Lu kali ini, mengapa tidak bukankah kamu datang bersama? Minumlah, tidak ada alasan untuk menolak. Luming tersenyum sedikit. Setelah itu, sekelompok 6 orang datang ke aula, dan meja berisi makanan lezat dan anggur memang disiapkan di aula. Xiao Hongyun menuangkan segelas anggur untuk semua orang, lalu mengambil gelas anggur tersebut, dan berkata, ayah, Ahui, Alei, dan Tuan Lu, saya melakukan kesalahan besar sebelumnya, jadi saya menghukum diri saya sendiri dengan segelas anggur, lakukan. Xiao San dan Ahui Alei juga mengambil gelas wine mereka dan menyesapnya. Luming mengambil gelas anggurnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Lu, tolong. Melihat Luming tidak minum, sedikit kepanikan muncul di kedalaman matanya, dan kemudian senyuman tulus muncul di wajahnya, dan berkata, ini anggur yang sangat enak. Kamu akan mengetahuinya begitu kamu menciumnya. Luming tertawa, lalu mengambil gelas anggur dan meminumnya. Melihat ini, mata Xiao Hongyun dan Xiao Ning menunjukkan sedikit keterkejutan. Tuan Muda Lu, ayo, mari kita makan. Xiao Hongyun tertawa, semua orang duduk, dan Xiao Ning menuangkan anggur berkualitas untuk mereka. Tuan Lu, Anda masih sangat muda, tetapi Anda memiliki kultivasi seperti itu, Xiao sangat mengagumi Anda, dan Anda belum pernah mendengar nama Tuan Lu sebelumnya.
Saya tidak tahu dari mana Tuan Lu berasal, kata Xiao Hongyun. Mendengar hal tersebut, Xiao Zhan, Ahui dan Alei pun menunjukkan rasa penasaran. Sekarang, pertarungan keberuntungan telah berakhir selama setengah tahun. Selama pertarungan keberuntungan, semua jenius yang tersembunyi, para jenius yang diam-diam dikembangkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, muncul satu demi satu. Sekarang, siapa yang tahu nama masing-masing jenius? Tapi Lu Shaoqing, mereka sangat aneh, bukankah dia ikut serta dalam pertempuran keberuntungan? Saya bukan anggota kekuatan apapun. Saya dulu berlatih keras di pegunungan yang dalam, dan ini adalah pertama kalinya saya keluar dari pegunungan. Lu Ming tersenyum sedikit. Semua orang tercengang, mungkinkah Lu Ming benar-benar tidak berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan? Hal ini jarang sekali terjadi, umumnya ketika menghadapi pertarungan keberuntungan, hampir tidak ada orang jenius yang tidak tergoda. Haha, Tuan Lu memiliki tingkat kultivasi seperti itu tanpa ikut serta dalam pertarungan keberuntungan, yang sangat jarang terjadi. Ayo, Xiao, beri Tuan Lu minum. Xiao Hongyun mengambil gelas anggur di sini, dan meminumnya. Satu tegukan. Lu Ming tersenyum dan meminumnya. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak, kalian benar-benar punya hati. Lu Ming mendecakkan bibirnya dengan ekspresi senang. Haha, sepertinya Tuan Lu adalah peminum yang baik. Jika kamu suka, kamu bisa minum beberapa gelas lagi. Xiao Hongyun tertawa. Xiao Ning segera menuangkan anggur untuk Lu Ming, mengambil gelas anggur dan berkata, Saudara Lu, aku telah banyak menyinggung perasaanmu sebelumnya, aku masih memandang Haihan. Ekspresi Xiao Hongyun dan Xiao Ning menjadi lebih gembira. Setelah itu, Xiao Hongyun dan Xiao Ning berulang kali meminta maaf kepada Xiao Zhan, saudara perempuan Ahui dan Alei, dan bersulang untuk mereka. Segera, saudara perempuan keluarga Xiao tersipu dan terlihat sangat cantik. Kakek, Ahui, kenapa aku merasa sedikit kedinginan? Kali ini, Alei berbisik. Aku juga merasa sedikit kedinginan. Ahui bergidik, menghela napas, dan benar-benar membentuk lapisan es di udara. Wajah Xiao Zhan berubah drastis. Ahui dan Alei sama-sama memiliki basis kultivasi yang sempurna secara spiritual, mengapa mereka tiba-tiba merasa kedinginan? Bahkan di dunia es dan salju, mustahil bagi mereka untuk merasa kedinginan. Dan saat ini, Xiao Zhan juga merasakan hawa dingin di meridiannya. Menabrak. Xiao Zhan tiba-tiba bangkit dari kursinya, menatap Xiao Hongyun dan Xiao Ning seperti singa liar, dan meraung dengan marah, kamu binatang buas, apakah kamu meracuni anggur? Ahui dan Alei memandang Xiao Hongyun dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Xiao Hongyun akan meracuni mereka? Bukankah Xiao Hongyun baru saja menyadari kesalahannya? Apakah semuanya salah? Kedua saudara perempuan itu merasa luar biasa. Dingin sekali, seru Alei. Saat ini, wajahnya tidak lagi memerah, melainkan lapisan es yang muncul. Pada saat yang sama, setiap kali dia menghembuskan napas, lapisan es dapat muncul di udara. Hahaha. Saat ini, Xiao Hongyun tertawa histeris. Orang tua, dua gadis bau, masih ingin pergi. Kamu pergi, apa yang akan dilakukan Ning Er dan aku? Masa depan cerah kita berdua tidak bisa dirusak oleh tanganmu. Xiao Hongyun tertawa, saat ini, dia benar-benar mengungkapkan sifat aslinya, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dan kamu, nak, jika kamu berani campur tangan, aku akan menyuruhmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Xiao Hongyun menatap Lu Ming dengan kejam. Hewan nakal, binatang jahat. Teriak Xiao Zhan, sangat sedih dan kecewa. Baru saja, dia benar-benar berpikir bahwa Xiao Hongyun telah menemukan hati nuraninya dan mengubah masa lalunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semuanya palsu dan berpura-pura. Berpura-pura menjadi kasihan dan menyesal di depan mereka tidak lebih dari mencoba menipu mereka agar minum dan makan sayur, dan dia sudah meracuni mereka. Saat ini, lapisan embun beku muncul di wajah Xiao Zhan. Lapisan cahaya meresap ke dalam tubuhnya, mencoba mengeluarkan racunnya, tapi dia belum sembuh sejak awal, jadi tidak ada gunanya. Orang tua, kamu tidak perlu memaksakan racunnya. Tidak ada gunanya. Itu racun Suexin, yang 10 kali lebih beracun daripada ular berbisa 7 warna. Kamu tidak bisa memaksanya keluar, Xiao Hongyun mencibir. Racun Suexin. Wajah Xiao Zhan penuh kesengsaraan.
Racun Suexin sangat terkenal di antara semua racun aneh di dunia. Jika tidak ada penawarnya, bahkan orang kuat di alam roh, sekali diracuni, akan sulit untuk mengeluarkan racunnya. Orang tua, sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi. Saat itu kamu digigit ular berbisa berwarna-warni di pegunungan Kees. Ular berbisa berwarna-warni itu dibujuk oleh Tuan Yun Kong. Jika tidak, hehe. Xiao Hongyun melanjutkan. Mencibir. Apa? Hewan nakal, lalu kamu juga mengungkap keberadaanku? Xiao San terhuyung dan hampir kehilangan pijakan. Hahaha, benar. Selain aku dan Ning Er, Ahui dan Alei mengetahui keberadaanmu. Siapa lagi selain kami? Xiao Hongyun dan Xiao Ning tertawa angkuh. Binatang nakal. Wajah Xiao San sedih, dan dia menjadi semakin putus asa. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mengambil alih keluarga Xiao? Juga, jika kamu tidak mati, bagaimana kedua gadis ini bisa menikahi Ling Yun Kong? Tahukah kamu bahwa kamu adalah penghalangku? Wajah Xiao Hongyun tampak suram. Ya Pak Tua, aku juga cucumu, tapi kenapa kamu melindungi kedua gadis bau ini? Mereka sangat berharga, jadi kenapa menyia-nyiakannya? Ah! Xiao Ning juga berteriak dari samping. Xiao San benar-benar putus asa dan menyerah. Xiao Hongyun dan putranya tidak berbeda dengan binatang. Bukan hanya kalian berdua, yang lain juga datang. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berkata, Hei, nak, kamu benar. Terdengar cibiran, sosok itu berkedip-kedip, dan ada lebih dari selusin orang di aula. Ling Kai, serta para pemuda sebelumnya dari Gunung Gantung, termasuk di antara mereka. Ling Kai lah yang baru saja berbicara. Selain Ling Kai, ada 7 atau 8 orang paruh baya atau lanjut usia, yang masing-masing memiliki aura kuat dan kultivasi tingkat lanjut. Mereka tidak hanya meracuni, tetapi mereka juga meminta bantuan, jadi mereka sangat aman. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.